Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 31. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan, kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Jangan lupa bahwa kehidupan ini ditentukan oleh perbuatan, tindakan, dan sikap kita. Dari Injil Yohanes 9 ayat 31 kembali mengingatkan kepada saya dan saudara. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengar orang-orang berdosa. Dari hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan jika Tuhan sudah benarkan kita, siapa yang bisa menuduh kita? Siapa yang bisa mempersalahkan kita? Tentunya tidak ada yang bisa melawannya. Karena Allah yang membenarkan dia, Allah yang memilih kita, Allah yang menetapkan kita. Hanya dalam perjalanan kehidupan ini, ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, ada banyak kelalaian yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, ayat ini katakan, Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh yang melakukan kehendak-Nya. Orang-orang berdosa di sini adalah orang-orang yang jelas belum diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan adalah orang-orang yang benar-benar tidak ada yang baik, kalaupun perbuatannya baik, tetapi di mata Tuhan tetap tidaklah baik atau tidaklah benar, karena mereka orang berdosa. Namun bagi saya dan saudara, sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita masih menyadari ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi kekurangan kelemahan kita tidak menjadikan kita sama seperti orang yang belum selamat. Kita sudah selamat. Itulah yang diceritakan dalam perumpamaan anak yang terhilang. Ketika pribadi itu adalah anak, dia boleh salah, dia boleh terhilang. Tapi ketika dia kembali, Bapak itu tidak melihat dia jadi orang asing. Bapak itu tetap menerima anak itu sebagai anaknya. Walaupun anak itu menawarkan dirinya untuk jadi pembantu, tapi ayahnya tidak pernah menerima dia untuk jadi pembantu. Tapi dia akan tetap menerima anak itu seperti anaknya yang tadinya ada, kemudian mati dan sekarang hidup kembali. Dan itulah kasih karunia Allah. Sebab itu dari pernyataan Yohanes 9 ayat 13 bahwa kita yang ada di dalam Kristus sedang dalam proses pembaharuan. Kita sudah tidak lagi seperti orang yang tinggal di dalam dosa, tapi kita sudah ada di dalam Tuhan. Kekurangan pasti ada, kelemahan pasti ada, walaupun kita di dalam Tuhan. Tapi posisi kita tidak sama dengan orang yang di luar Tuhan. Sebab itu kita masih dihisapkan sebagai orang-orang yang dibenarkan, dan kita perlu hidup di dalam kesalehan. Kita perlu hidup di dalam melakukan kehendak Allah. Kita bukan orang berdosa. Kita orang benar yang hidup di dalam kelemahan. Tapi kita harus beranjak supaya Tuhan mendengar orang-orang yang saleh. Orang-orang yang berhenti berbuat dosa. Orang-orang yang berhenti berbuat kesalahan. Dan orang-orang yang mulai melakukan kehendak Allah. Disinilah nasihat firman Tuhan untuk kita pagi hari ini.
bahwa sebagai anak Tuhan, kita menemukan anak yang terhilang itu. Dia lari dari rumah dengan harta, dia lari tinggalkan ayahnya, tapi ketika dia kembali, ayahnya menerima dia tetap seperti anak. Walaupun dia menawarkan untuk jadi pembantu, tawarannya nggak diterima, karena memang dia anak. Demikian kita yang sudah dibenarkan, kita ini anak. Walaupun ada kekurangan, tapi Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang saleh dan orang yang melakukan kehendak Allah, agar doa-doa kita dijawab Tuhan. Karena dikatakan jelas, orang yang tidak benar atau orang berdosa, doanya tidak didengar. Tuhan tidak dengar. Tapi orang-orang yang sudah dibenarkan, walaupun ada kekurangannya, maka dia sadar akan kekurangannya itu. Dia mohon kemurahan Tuhan mengampuni dia. Maka Tuhan mendengar doanya. Karena dia sudah jadi anak Bapa. Dan inilah berkat kita untuk terus berjuang melakukan kehendak Bapa di surga, untuk terus berjuang hidup di dalam kesalehan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan menjadi bagian dari Engkau, karena kami diangkat menjadi anak-Mu. Sebab itu kembali kami datang kepada Bapa dengan mengucap syukur. Di tengah pengiringan kami kepada Tuhan ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Tapi Engkau tidak pernah melihat kami seperti orang asing. Engkau tidak melihat kami seperti orang yang Engkau tidak kenal. Tapi Engkau selalu tahu kami adalah anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami adalah anak yang sudah diselamatkan. Kami adalah anak yang harus terus berjuang di dalam kesalehan dan di dalam melakukan kehendak Bapa. Agar supaya setiap doa permohonan seruan kami, Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Bapa di surga dipermuliakan atas kehidupan ini. Dan oleh sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.